Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula untuk kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa diri kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu guru tercinta serta teman-temanku senasib seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas sedikit mengenai salah satu aspek penting dalam kehidupan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu moderasi dalam beragama. Moderasi dalam beragama adalah salah satu aspek penting yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua umat Islam di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata dari penerapan moderasi dalam beragama. Beliau selalu menekankan pentingnya bersikap adil, bijaksana, dan penuh pengertian dalam beribadah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang tengah, moderat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 140. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kita semua bahwa kita sebagai umat Islam perlu menekankan dan menegaskan untuk menjalani kehidupan yang modern, tidak ekstrim dan selalu mengutamakan keseimbangan. Contoh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dalam moderasi beragama ini sungguh sangat banyak. Yang pertama adalah hal dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberatkan umatnya dengan kewajiban yang berlebihan. Beliau mengajarkan kita untuk beribadah dengan penuh khusyuk dan tetap dalam batas kemampuannya. Misalnya, yaitu ketika ada para sahabat yang menjalankan ibadahnya secara berlebihan, maka Nabi Muhammad SAW akan menegur dengan lembut dan menyarankan agar melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh yang kedua yaitu dalam bersosial. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Beliau tentu tidak hanya berinteraksi dengan antar sama agama. Beliau juga berinteraksi dengan non-muslim yang menunjukkan adanya sikap toleran dan juga rasa hormat. Misalnya yaitu perjanjian dalam masyarakat Madinah dan juga perlakuan baik terhadap komunitas Kristen dan juga Yahudi adalah contoh nyata yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu dalam menghadapi konflik. Nabi Muhammad SAW selalu mengutamakan musyawarah dan berdialog. Beliau mengajarkan kita akan pentingnya menyelesaikan masalah tanpa adanya konflik sama sekali. Ini menunjukkan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara damai dan juga saling menghormati. Ini terlihat dalam perjanjian dan kesepakatan yang beliau buat dengan berbagai pihak yang selalu mengutamakan perdamaian dan juga kesejahteraan bersama. Hadirin yang saya hormati,
dalam konteks saat ini, moderasi beragama telah banyak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah tantangan sosial, di tengah-tengah tantangan global dan perbedaan yang semakin mencolok, kita perlu menetapkan sikap moderat dalam beragama. Dengan memahami dan mengamalkan keteladanan Nabi Muhammad SAW, tentu saja kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, bijaksana, dan juga berpenuh kasih sayang. Pesan saya, marilah kita terus-menerus belajar dan terus meneladani sikap yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menerapkan prinsip-prinsip moderasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita semua dapat menjadi umat yang sejalan dengan ajarannya dan hidup dalam kedamaian dan kemanusiaan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.